Minggu lalu kita udah ngobrol sama perwakilan dari RRQ, salah satu tim e-sport terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara, bahkan termasuk yang diperhitungkan di tingkat dunia. Cuma kemarin nggak dibocorin tuh gimana program latihannya karena memang rahasia perusahaan, bre. Nah, tinggal sekarang nih kita bakal kira-kira apakah untuk jadi atlet e-sport itu gampang atau susah, dan apakah kita yang sekarang lagi duduk santai nonton video ini bisa tiba-tiba bilang ya udahlah, gue mau berhenti main besok jadi atlet e-sport aja ah. Video game untuk kompetisi sekarang disebut dengan nama e-sport. Sport olahraga, dan memang benar dia sudah dianggap sebagai cabang olahraga resmi. Udah ada pertandingan olahraga resminya gitu ya. Tapi walaupun sudah dianggap resmi, bukan berarti sudah benar-benar diakui. Contohnya kalau kita mau masuk sekolah, daftar ke sekolah baru gitu ya, ada jalur prestasi. Kalau kamu juara badminton, juara basket, sepak bola gitu, masuk ke sana bisa lewat jalur prestasi. Tapi kalau kamu juara nge-game, kayaknya masih belum umum deh sekolah nerima jalur prestasi lewat video game. Pekerjaan juga sama. Perusahaan gede dari BUMN, swasta sampai perusahaan internasional itu banyak sekali yang open rekrutmen lewat jalur prestasi olahraga. Teman-teman saya banyak banget. Atlet basket, atlet volley, atlet taekwondo itu bukan hanya keterima kerja, tapi dari awal masuk kuliah itu udah full dapat beasiswa dari prestasinya dia sebagai atlet, lanjut masuk ke BUMN, masuk ke perusahaan gede lewat jalur atletnya. Jadi di sana dia dibayarnya double, bre. Sebagai karyawan dia dibayar, sebagai atlet kalau pas lagi mewakili daerah atau mewakili negara itu dapat duit lagi. Asik kan? Tapi kalau kamu adalah atlet video game, kayaknya belum ada deh jalur seperti itu. Dan untuk lebih lengkapnya kamu bisa tonton aja video yang kemarin. Sekarang yang akan kita bicarakan adalah tentang apa aja sih sebenarnya yang dilakukan sama seorang gamer profesional. Apakah mereka latihannya itu adalah kayak kita, hobi main game tiap hari dan udah gitu doang, atau mereka melakukan hal yang jauh lebih berat daripada itu? Yang saya tahu yang namanya atlet olahraga, apapun cabang olahraganya, kalau dia memang udah masuk ke dunia profesional, latihannya bener-bener luar biasa berat. Kenapa saya bisa tahu? Karena zaman dulu saya sempat jadi atlet, bre. Jadi di nggak usah tahun, waktu sekolah aja ya. Waktu SMA kelas 2 saya sempat mewakili provinsi saya Jawa Tengah untuk berangkat bertanding ke PON, bre. Cabang olahraga tertentu lah ya. Dan waktu itu alhamdulillah saya bisa dapat medali perunggu. Nah, waktu itu yang terjadi bukan saya lagi santai nonton TV, lagi main game, terus tiba-tiba saya berpikiran gue pengen jadi atlet deh, dan langsung besok latihan, besoknya bisa berangkat PON. Enggak, bre. Saya udah suka sama olahraganya dari sejak kecil. Saya ingat banget kelas 2 SD saya udah pengen melakukan olahraga itu, dan akhirnya saya lakukan benar-benar, bukan serius sih ya, tapi saya seneng aja ngelakuinnya. Terus baru SMP saya join masuk klub. Nah, di klub ini juga nggak langsung jadi atlet, bre. Di situ saya harus nunjukin dulu kalau saya memang serius, mainnya bagus dan dianggap lebih bagus dari yang lain, baru ditunjuk untuk masuk ke program atlet. Itu pun belum masuk jadi atlet profesional. Jadi prosesnya dari sejak kamu memulai sesuatu sampai bisa kepilih jadi atlet dan jadi juara itu panjang sekali dan berat banget. Apalagi waktu udah mendekati pertandingan gede kayak PON gitu ya, itu latihan yang sebelumnya udah berat jadi semakin berat lagi. Jadi ada yang namanya TC, Training Center waktu itu. Latihannya bukan lagi di klub saya tapi join bareng-bareng, jadi di Stadion Utama Jatidiri di Jawa Tengah itu ya, di Semarang. Itu ada banyak banget tuh cabang olahraganya, latihannya semua terpusat di situ. Waktu itu saya masih sekolah, jadi harus latihan dan sekolah jalan berbarengan. Itu dimulai dari subuh saya udah harus berangkat latihan sampai sekitar jam 8, jam setengah 9. Jadi nanti setelah latihan selesai, saya baru masuk sekolah. Nyampe sekolah udah terlambat pastinya, tapi itu udah dapat dispensasi ya, jadi nggak masalah. Cuma nanti di sekolah ya saya cuma bisa tidur aja karena kecapean. Dan nanti setelah pulang sekolah jam 2, istirahat sebentar, latihan lagi. Dan itu setiap hari seperti itu. Dan yang bikin lebih berat lagi tantangannya adalah bukan hanya latihannya tadi yang berat, tapi di sekolah itu prestasinya juga harus terjaga. Nggak boleh nilainya jeblok. Begitu jeblok, olahraganya harus ditinggal karena sekolah masih tetap yang utama buat yang masih pelajar. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah kamu latihan tadi ya selama bertahun-tahun serius untuk bisa kepilih
jadi kontingen berangkat PON gitu ya, itu nggak semua bre. Diseleksi lagi dan waktu itu cuma ada 12 orang yang terpilih dari seluruh provinsi. Dan dari 12 ini juga nggak semuanya bisa menang. Jadi setelah kamu melalui segala macam hal berat, latihan yang super duper berat itu, belum tentu kamu akan jadi sukses. Nah sekarang apa hubungannya sama e-sport? Banyak sekali. Karena tadi e-sport adalah olahraga dan pemainnya adalah atlet. Dan atlet semuanya akan menjalani proses yang kurang lebih sama. Akhirnya line up motherboard untuk Intel Core Ultra udah lengkap. Mau yang murah sampai mahal, Asus punya semua bre. Yang cari spek tinggi ada chipset Z890, dimana untuk seri ROG kita dikasih 3 slot PCI Express Gen 5 untuk storage dan 2 Thunderbolt 4. Di samping performance overclock yang lebih gahar pastinya. Solusi lebih murah tanpa terlalu banyak memangkas performance ada chipset B860, dimana untuk seri middle seperti TUF Gaming udah ngasih PCI Express Gen 5 untuk storage dan juga grafis. Selengkapnya cek link di bawah. Intel di website resminya sempat nulis sebuah artikel tentang keseharian seorang pro gamer yang ternyata kurang lebih sama seperti rutinitas atlet lainnya. Diceritakan salah satunya adalah rutinitas dua pro player, Lini Noquest, pemain CSGO, dan Kodisan, pemain LOL, yang dua-duanya punya rutinitas yang hampir sama. 6-8 jam latihan terstruktur setiap harinya. Terstruktur loh ya, bukan asal main. Kalau kita di rumah hobi bisa aja main game sampai 12 jam gitu ya. Tapi nggak ada program yang bener. Kita cuma asal main aja. Sedangkan yang namanya atlet nggak boleh bre. Setiap latihannya ada programnya yang jelas. Step by stepnya apa yang dilakukan. Goalsnya setiap latihan apa. Apakah teknik, apakah strategi. Dan itu setiap hari programnya berubah. Dan ada tuh catatannya hari ini harus apa, besok harus apa, besoknya gimana, itu semua ada jelas progresnya. Dan hasilnya juga akan jauh berbeda. Mereka yang latihan 6-8 jam sehari dibandingin kita di rumah yang main sampai 12 jam sehari, ini bener-bener bagaikan bumi dan langit. Mungkin ibaratnya kamu di rumah setiap hari dari sejak kecil hobi main bulu tangkis di luar sama tetangga kamu gitu ya, dari SD sampai sekarang udah kerja mungkin gitu terus, dibandingin sama Muhammad Zaki Ubaidillah. Latihannya mungkin secara jam sama kayak kamu, tapi ternyata hasilnya jauh berbeda. Kita nggak kemana-mana, dia udah jadi juara bre. Dan salah satu yang membuat para atlet ini bisa jadi hebat banget adalah karena konsistensi. Jadi kalau dia adalah atlet bulu tangkis, ya dia setiap hari harus main bulu tangkis. Latihannya bulu tangkis terus, nggak ada yang lain. Atlet e-sport juga sama. Kalau kamu adalah seorang atlet Counter Strike, ya berarti kamu setiap hari latihannya Counter Strike bre. Beda banget sama kita di rumah. Sebentar main FIFA, sebentar lagi main Red Dead Redemption, sebentar lagi bosen dan akhirnya tidur. Itu nggak ada di catatannya para atlet. Tapi dunia bukan hanya tentang latihan. Kehidupan sehari-hari juga tetap harus berjalan dengan normal. Apalagi para atlet ini latihannya keras banget. Jadi kalau diterusin begitu setiap hari, iya bakal bosen, bakal stres, dan akhirnya nggak bagus juga untuk performance-nya. Dan stres ini memang bener-bener harus dihindari. Pemain Overwatch League, Eli Gallagher, cerita bahwa salah satu kegiatan wajib yang dilakukan adalah nge-gym. Dan dia baru tahu bahwa atlet e-sport itu wajib nge-gym ya setelah dia join sama tim profesional. Tujuannya adalah menghindari cedera tangan, leher, bahu, dan membuat badan fit untuk bisa lebih lama lagi di depan layar. Dan setelah semua tadi dijalani, jangan dibayangkan akan ada waktu luang yang banyak. Bisa nih nongkrong di kafe sama teman-teman sampai pagi gitu kan. Gak boleh. Istirahat. Jadi semuanya dari latihan, nge-gym, terus makan, sampai istirahatnya, itu semua adalah program latihan bre. Gak boleh sembarangan. Salah satu tim e-sport terkenal, Valor Esports, sempat membuat satu e-book yang berisi 10 langkah high performance e-sports training. Isinya kurang lebih seperti yang sudah diceritakan barusan. Program latihan gamenya harus tepat dan efisien. Kondisi fisik harus dijaga, kondisi mental juga harus dijaga. Makanan juga gak boleh sembarangan. Termasuk apakah peralatan yang kamu gunakan udah bagus atau belum. Kalau cuma hobi pakai mouse 200 ribuan masih oke lah ya, bisa buat main tipis-tipis gitu katanya. Tapi kalau kamu udah jadi atlet profesional di mana musuh kamu pakai mouse yang 2 jutaan, ini tidak boleh terjadi. Karena gak boleh ada alasan gue kalah karena sticknya jelek. Itu alasan anak rentalan bre, bukan atlet. Kemudian satu hal yang paling penting yang harus kamu pertimbangkan sebelum kamu memutuskan untuk mau jadi seorang profesional gamer. Minggu lalu sudah dibahas sama Om Yabes bahwa umur efektif seorang atlet e-sport itu adalah sekitar umur 19-24 tahun. Lebih dari itu, walaupun kamu jago, walaupun kamu juara, kemungkinan besarnya akan digantikan oleh atlet yang lebih muda. Gimana ceritanya kalau umurnya udah 23 tapi masih belum juara juga? Udah pasti bakal ditendang bre. Selanjutnya masalah planning ke depan. Kalau kamu adalah seorang atlet
yang umum gitu ya, atlet bulu tangkis, atlet sepak bola, ilmu yang kamu punya akan bisa berlaku sampai selamanya karena olahraganya akan terus ada. Bulu tangkis dari zaman dulu sampai entah kapan nanti ya bakal terus ada. Sepak bola juga bakal terus ada. Jadi kalau kamu udah pernah menyandang nama sebagai seorang atlet bulu tangkis, ya masih bisa lah daftar jadi pelatih di klub gitu kan, atau bikin klub sendiri mungkin masih bisa, dapat duit masih bisa dari sana. Tapi kalau kamu adalah atlet e-sport, League of Legends misalkan, sampai kapan ilmunya bisa bertahan? Begitu gamenya nggak laku, bubar. Semua keahlian kamu di League of Legends tidak berguna di masa depan. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita masing-masing. Atau mungkin di rumah kamu ada adik-adik kecil gitu ya, anak-anak kamu yang kok kayaknya malas belajar, main game doang, terus beralasan pengen jadi atlet e-sport. Perhatikan, apakah benar mereka punya tanda-tanda untuk bisa jadi atlet profesional atau sebenarnya cuma malas belajar dan cuma pengen main game aja. Menjadi atlet sukses bukan hanya karena hobi, nggak cukup. Biasanya memang diawali dengan hobi, kemudian diikuti dengan bakat ada, tapi yang lebih penting adalah konsistensi untuk latihan. Melakukan hal yang sama berulang-ulang terus-terusan selama bertahun-tahun. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo itu mereka bukan tiba-tiba SMA langsung pengen main bola. Enggak bre, dari kecil mereka udah main bola. Dan buat mereka berdua, dari kecil emang udah jago duluan. Jadi di saat mereka masuk ke dunia profesional, itu udah bukan dari nol. Mereka udah hebat dan akhirnya dilatih lagi untuk jadi semakin hebat. Dan hampir semua teman-teman saya yang atlet itu menjalani proses yang kurang lebih sama. Mereka udah suka dari kecil dan melakukan itu terus sampai mereka dewasa. Bahkan ada lagi tuh anaknya teman saya, dia jago main piano bre. Saya pikir itu adalah bakat. Dan memang bener sih, awalnya dia memang suka piano dan waktu diajarin sama orang tuanya ternyata cepat nangkepnya. Tapi ternyata prosesnya tidak segampang itu. Saya baru tahu kalau ternyata anak kecil yang memang jago piano yang sampai jadi juara gitu ya, itu latihannya bener-bener keras. Jadi masih SD kelas 3 kalau nggak salah atau kelas 2 malahan itu ya. Dia latihan nggak bisa dipukul tangannya bre sama bapaknya. Jadi sering banget mereka latihan sambil nangis. Tapi hasilnya begitu udah kelas 6 gitu ya, belum kelas 6 malahan, udah jadi juara kompetisi piano. Jadi kehidupan para juara ini memang benar-benar berat. Dari sejak kecil mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan dan mereka rela melakukan hal-hal berat yang menyakitkan untuk bisa berprestasi. Nah, sekarang kira-kira apakah kita termasuk orang-orang yang berpotensi untuk bisa menjadi atlet e-sport?